Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 15 ayat 1-15 yang menjadi perenungan warga Gemim di sepanjang minggu sengsara yang kelima. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan indah yang masih Engkau beri kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami menghayati kesengsaraan-Mu di sepanjang minggu sengsara yang kelima ini. Karena itu tolong kami Tuhan, sehingga kami bukan cuma mengerti memahami firman Tuhan, tapi terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai sesuai kehendak Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan Markus 15 ayat 1-15 yang berjudul Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan pikiran saudara, dimanapun saudara berada di saat ini. Bacaan kita sama seperti pada minggu yang lalu, masih terdapat dalam kitab Injil Markus. Tentu masih jelas di pikiran kita akan pengantar kitab ini, yakni penulisnya adalah Yohanes Markus, yang menulis Injil ini tentu karena digerakkan oleh Roh Kudus. Sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau penggembalaan terhadap masa penganiayaan orang percaya non-Yahudi, saat mereka ditindas, dianiaya, bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dengan demikian jelas bahwa tujuan penulisan Injil ini untuk menguatkan iman orang percaya, baik mereka yang pertama menerima Injil ini di tahun 60-an Masehi di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, tetapi juga penguatan untuk semua orang percaya di masa kini. Saudara, bacaan kita di saat ini dalam Markus 15 ayat 1-15 merupakan kisah yang masuk dalam bagian minggu penderitaan Yesus, yakni yang dimulai di pasal 11 saat Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem. tempat di mana Yesus akan menyelesaikan misi penebusan dosa bagi umat manusia.
Adapun bacaan kita ini dicatat secara paralel, baik dalam Injil Sinoptik, yakni kitab Matius, Markus, dan Lukas, tetapi juga dicatat dalam Injil Yohanes. Ayat paralelnya bisa kita lihat tepat di bawah penulisan judul bacaan kita. Saudara, adapun pasal 15 ayat 1 sampai 15 masuk dalam kisah saat Yesus diadili dalam pengadilan Romawi. Bacaan kita ada pada konteks setelah Yesus masuk ke Yerusalem dengan dielu-elukan oleh orang banyak di pasal 11. Kemudian mulailah Yesus melaksanakan pelayanannya, baik mengajar, memberitakan Injil, bahkan seringkali bersoal jawab, bahkan menegur dan mengkritik pemimpin agama seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, juga kaum Saduki. Yesus juga mulai diikuti oleh banyak orang yang senang akan pengajarannya. Karena itu mulai timbul rencana untuk membunuh Yesus yang dicatat di pasal 14 oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Yudas Iskariot menjual Yesus kepada mereka seharga 30 uang perak hingga tiba saat untuk menangkap Yesus. Bacaan kita adalah setelah Yesus ditangkap. Kemudian Yesus dibawa ke dalam dua pengadilan. Yang pertama pengadilan Yahudi di pasal 14 ayat 53 sampai 72. Lalu yang kedua merupakan bacaan kita, yakni dalam pengadilan Romawi. Ayat 1 sampai 5 menceritakan saat Yesus dibawa menghadap Pilatus dalam pengadilan Romawi. Pilatus adalah seorang prokurator kelima. Prokurator ini yang kita kenal sebagai gubernur. Pilatus adalah gubernur yang menguasai wilayah Yudea di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Adapun imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama membawa Yesus kepada Pilatus karena mereka berkeinginan membunuh Yesus. Tetapi mereka sendiri dalam hukum Yahudi tidak boleh menjatuhkan atau melaksanakan hukuman mati. Karena bentuk hukuman mati Yahudi paling normal adalah perajaman atau dilontari batu yang sudah dilakukan sejak zaman paling awal seperti dicatat dalam Yosua 7 ayat 25. Juga yang terjadi pada Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Meskipun demikian, orang Yahudi tetap melanggar sebuah hukum, yakni mereka menjatuhkan hukuman mati pada Yesus di hari yang sama dengan hari Yesus diadili. Yang seharusnya vonis hukuman tidak boleh dijatuhkan di hari yang sama dengan hari pengadilan. Tetapi Yesus diadili, dihukum, atau dinyatakan bersalah dan disalibkan pada hari yang sama, yakni di hari Jumat yang kemudian kita peringati dengan Jumat Agung. Saudara, kisah pengadilan Yesus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah orang asing karena ia adalah seorang warga negara Romawi bukanlah suatu kebetulan. Tetapi sudah dinubuatkan Yesus sebagaimana yang dicatat dalam Markus 10 ayat 33. Bahwa mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dalam terjemahan NIV tertulis akan menyerahkan dia kepada orang-orang non-Yahudi. Benarlah, karena Yesus diadili dan dihukum oleh Pontius Pilatus, seorang Yunani, dan Yesus disiksa hingga disalibkan oleh tentara-tentara Romawi. Saat Pilatus berhadapan dengan Yesus, ia bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Maka Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Arti perkataan Yesus ini adalah benar, Yesus adalah raja. Kalimat ini serupa dengan yang tercatat dalam Lukas 22 ayat 70 sampai 71 yang membuat para mahkamah agama menyatakan Yesus menghujat Allah karena mengaku sebagai anak Allah. Namun saat berhadapan dengan Pilatus, menurut catatan Injil Yohanes 18 ayat 36 dan 37, Yesus menjelaskan lebih jauh bahwa kerajaannya bukan dari dunia, tetapi mengarah pada kerajaan sorga. Tetapi terhadap tuduhan imam kepala dan ahli Taurat, Yesus sama sekali tidak memberi jawab. Hal ini juga bukan kebetulan, karena telah dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 7 tentang hamba Tuhan yang menderita, yakni seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 6-10 merupakan usaha Pilatus untuk membebaskan Yesus. Karena di ayat 10 tertulis bahwa Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Dan catatan Injil menunjukkan Pilatus sendiri tidak mendapati kesalahan pada diri Yesus. Bahkan catatan Injil Matius tertulis, Pilatus sudah diperingatkan istrinya yang mendapat mimpi tentang Yesus
bahwa Yesus adalah orang benar. Karena itu Pilatus menawarkan sebuah kebiasaan umum yang berlaku di saat itu, yakni kebiasaan melepaskan seorang penjahat pada hari raya. Pilatus menawarkan Yesus yang dibebaskan. Tetapi ayat 11 tertulis bahwa imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk membebaskan Barabas, seorang penjahat yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan, bukan melepaskan Yesus. Saudara, menarik bahwa menurut Injil Matius 27 ayat 17, nama penjahat ini adalah Yesus Barabas. Karena pada abad pertama, nama Yesus atau Yosua merupakan nama Yahudi yang dipakai secara umum oleh masyarakat Yahudi. Saudara, dengan memilih Yesus Barabas dibebaskan daripada Yesus Kristus, menunjukkan sebuah penghinaan besar yang sangat merendahkan Yesus Kristus. Karena seakan-akan seorang penjahat besar seperti Yesus Barabas lebih berharga dari Yesus Kristus. Namun demikianlah kenyataannya, bahwa demi sebuah penebusan dosa dunia, Allah mengizinkan anaknya yang kudus dan maha tinggi ditempatkan bahkan di bawah seorang pemberontak dan pembunuh, agar supaya Yesus bisa menemukan kita yang berada pada keadaan paling rendah dan hina sebagai manusia berdosa. Ayat 12-15 merupakan saat-saat penentuan keputusan yang akan dibuat oleh Pontius Pilatus bagi Yesus. Ayat 13-14 menunjukkan teriakan demi teriakan orang banyak terjadi hingga mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Hukuman salib dipilih oleh para imam kepala sebagai orang Yahudi. Padahal hukuman salib ini adalah hukuman Romawi untuk budak dan orang asing. Meski saat itu mereka berpikir bahwa hukuman salib bagi Yesus adalah karena mereka, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa mereka sedang melakukan apa yang telah Allah rencanakan dan tentukan sebelumnya. Saudara, mengapa harus hukuman salib? Pertama, karena salib adalah hukuman yang paling biadab, kejam, dan paling jahat yang pernah ditemukan oleh kekejaman manusia. Hal ini dilakukan karena kebencian mereka kepada Yesus, menyebabkan mereka sengaja memilih hukuman yang paling menyakitkan dan mengerikan untuk membunuh Yesus. Tetapi hal yang kedua, mengapa harus salib? Adalah karena providence of God, atau keterlibatan Allah sedang berlangsung. Sehingga salib ini sudah ditentukan Allah untuk misi penyelamatan manusia melalui kematian Yesus. Sebagaimana manusia yang berbuat dosa dan tidak menaati firman Tuhan adalah orang terkutuk, dan karena Yesus menebus dosa manusia dan menanggung dosa mereka, maka Yesus pun harus menjadi terkutuk yang ia alami melalui suatu kematian terkutuk, yaitu tergantung pada kayu salib. Dengan demikian, apa yang dinubuatkan tergenapi, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 13. Meskipun demikian, Pilatus menjadi penentu keputusan dalam penyaliban Yesus, maka dimulailah peristiwa jalan salib bagi Yesus, hingga kematian Yesus di kayu salib itu terjadi. Saudara, dari bacaan kita di saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita kenakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terlebih dalam memperlengkapi kita dalam penghayatan penderitaan Yesus di minggu sengsara kelima ini. Yang pertama, Allah selalu terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara, sebagaimana Allah menetapkan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menderita, bahkan harus mati tergantung di kayu salib, meski peristiwa dalam hidup hingga kematian Yesus penuh penderitaan. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja di balik penderitaan Yesus, sehingga ada kepastian akan keselamatan dan hidup kekal bagi manusia yang beriman kepada Yesus Kristus. Demikian kita harus percaya bahwa jika kita adalah anak-anak Tuhan, dalam arti orang-orang pilihan yang sejak semula sudah ditentukan untuk selamat, maka pegang firman Tuhan yang tentu sudah menjadi ayat favorit orang pilihan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan demikian, jika dalam kehidupan kita pun tidak luput dari penderitaan, selama penderitaan itu bukan secara sengaja kita cari. Karena ada ya penderitaan karena melakukan kejahatan dan dosa, sehingga harus mengalami konsekuensi dari kejahatan dan dosa itu. Itu adalah hal yang wajar jika melakukan kejahatan dan dosa lalu hidup menderita. Yang saya maksudkan saat kita hidup dalam kebaikan dan kebenaran, setia melayani Tuhan, tetapi kita harus mengalami penderitaan, mungkin sakit penyakit, kekurangan dalam hal ekonomi, masalah keluarga, ataupun karena menyuarakan kebenaran kita harus diperlakukan dengan tidak adil, kehilangan promosi, disingkirkan, bahkan kehilangan jabatan, ataupun harus difitnah dan dituduhkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, teladanilah Yesus Kristus. Ia yang tetap setia dan taat, bahkan sampai mati, ia tetap taat pada kehendak Allah untuk menyelesaikan misi keselamatan di dunia ini. Kendati ia diperlakukan dengan tidak adil, dituduh dan difitnah, ia tetap diam karena ia menyadari panggilannya untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan baginya, ia harus melakukan apa yang benar di mata Allah, bukan apa yang benar di mata manusia. Kendati manusia menyalahkannya, tetapi Allah menyatakan dialah kebenaran. Kendati manusia membunuhnya, tetapi hanya oleh kematiannya ada keselamatan dan hidup kekal. Karena itu, tetaplah setia kepada Yesus dan percayalah bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan dan Tuhan sudah mengaturnya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam campur tangan Tuhan, Tuhan sungguh terlibat dalam skenario hidup kita. Karena itu syukuri tiap momen hidup kita, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun rugi, bahkan hidup maupun mati kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Yang kedua, kepentingan kita bukan perkara duniawi tetapi perkara sorgawi. Saudara, dari bacaan kita mendapati baik Pontius Pilatus maupun imam-imam kepala digerakkan oleh kepentingan masing-masing, sehingga mereka melakukan perbuatan yang salah dan terlebih berdosa. Pontius Pilatus karena kepentingannya untuk mempertahankan kedudukan sebagai penguasa, maka kendati ia tahu Yesus orang benar dan tidak bersalah, tetapi karena desakan imam kepala yang akan melaporkan dia kepada kaisar dan atas teriakan orang banyak, maka ia lebih memilih cuci tangan dan memutuskan Yesus disalibkan. Jelas bahwa karena kepentingan politik, Pilatus lebih takut kepada manusia, yakni orang Yahudi, kaisar, dan orang banyak daripada takut kepada Allah. Ia lebih memilih melakukan kejahatan daripada kebenaran karena kepentingan pribadinya. Karena itu, nama Pontius Pilatus terus diingat sepanjang sejarah sejak peristiwa penyaliban Yesus sampai hari ini. Di setiap kebaktian hari Minggu, disebutkan nama Pontius Pilatus dalam setiap pengakuan iman gereja dengan penggalan kalimat Yesus Kristus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi, nama Pilatus diingat karena perbuatan jahat, bukan perbuatan baik. Demikian imam kepala dan ahli Taurat, karena kebencian mereka kepada Yesus yang sering menegur bahkan membuka borok mereka. Terlebih karena Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Mereka melakukan perencanaan pembunuhan, bahkan memanfaatkan kekuasaan agama, pemerintah dan rakyat untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Saudara, bacaan ini mengingatkan kita agar kita menetapkan apa kepentingan kita di dalam dunia ini. Jangan sampai perkara duniawi yang fana, yang tidak akan kita bawa mati seperti harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, prestasi dan prestise, kemudian membuat kita berani berbuat kejahatan dan dosa. Kita mulai mementingkan diri untuk meraih hidup aman dan nyaman, sehingga orang yang kita lihat akan mengganggu kepentingan kita. Mulai kita perlakukan dengan tidak adil, kita musuhi, kita jatuhkan, kita singkirkan, kita fitnah, kita buka aibnya, kita umbar kekurangannya. Maka terjadilah yang namanya pembunuhan karakter. Saudara, jika ada yang melakukan perbuatan jahat seperti imam kepala dan ahli Taurat,
Bertobatlah selama masih ada waktu. Karena ingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Mari kita mulai menetapkan tujuan hidup kita bukan hanya untuk perkara dunia, tetapi juga untuk perkara sorga. Kepentingan kita adalah menikmati hidup kekal bersama Tuhan setelah hidup dunia berakhir. Kalaupun di dunia kita dipercayakan berbagai kelebihan, baik kekayaan, jabatan, dan kehormatan, puji Tuhan. Mungkin saudara diberi kedudukan sebagai pemimpin politik, sebagai pemerintah, aparat keamanan, pemimpin gereja. Puji Tuhan. Lihatlah kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi sesama, yakni masyarakat dan jemaat yang kita pimpin dan layani. Terlebih supaya Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, camkanlah bahwa demi kepentingan kita, maka Yesus bersedia dituntut dan dihukum mati di dalam pengadilan dunia ini. Tetapi dengan demikianlah Yesus mempersiapkan kita yang setia padanya untuk dibenarkan dan beroleh hidup kekal di dalam penghakiman terakhir saat Ia datang kembali. Yang ketiga, kehendak Allah kunci agar kita bertahan dalam iman. Saudara, di minggu sengsara kelima ini, menjelang peringatan kematian Yesus pada Jumat Agung, biarlah setiap perenungan firman di minggu-minggu sengsara yang telah kita jalani akan semakin memperteguh iman kita kepada Yesus, semakin membuat kita mengasihi Yesus dan semakin taat melakukan kehendak-Nya, dengan menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan ingin kita beroleh selamat, sehingga Yesus tetap bertahan di kayu salib sampai Ia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Maka mari kita pun responi pengorbanan Tuhan kita dengan bertahan dalam hidup benar, bertahan melakukan kehendak Allah melalui setiap firman Tuhan. Sebagaimana Yesus dalam kemanusiaannya juga merasa takut saat Ia harus meminum cawan penderitaan yang akan membawanya pada jalan salib. Tentu kita pun sebagai manusia pasti akan berhadapan dengan rasa takut dan khawatir saat kita berhadapan dengan salib masing-masing kita yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita pikul. Tetapi teladanilah Yesus. Dalam ketakutannya di Taman Getsemani Ia berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Inilah rahasia kita, agar kita tetap bertahan untuk berjalan di jalan salib, memikul salib kita dan terus mengikut Yesus, yakni serahkan hidup kita pada kehendak Allah. Dengan demikian, kita akan menyadari bahwa ternyata bahkan melalui jalan penderitaan sekalipun, Tuhan bisa membawa kita untuk melihat sebuah kemenangan iman. Roh Kudus menolong kita melakukan firman dalam ketaatan. Selamat menghayati kesengsaraan Kristus di minggu sengsara kelima. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.